Baik, kembali lagi kita di video tutorial Excel, kelanjutan dari konsep fungsi aritmatika dan statistik pada video sebelumnya. Baik, di video-video sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai sum, kemudian average, max, mean, quanta, dan count seperti ini, serta kita juga sudah pelajari rank, kemudian subtotal juga sudah. Nah, ini hanya opsi saja. Misalkan jika Anda ingin menjumlahkan, mencari rata-rata berdasarkan kriteria tertentu, jika Anda memang menginginkan ya menggunakan filter dikombinasikan dengan subtotal, itu bisa saja. Nah, tapi saya perlu jelaskan juga ada rumus bagaimana caranya untuk melakukan proses kalkulasi dengan kriteria tertentu, yang mana rumus-rumus tersebut adalah turunan dari rumus-rumus sum, average, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Contohnya seperti ini. Jumlahkanlah total penjualan untuk wilayah Kuta. Apabila ada pernyataan seperti ini, kita disuruh untuk menjumlahkan nilai dari total penjualan, tetapi khusus wilayah Kuta saja. Nah, kalau menggunakan subtotal sebenarnya bisa Anda lakukan dengan yang sudah kita pelajari tadi waktu ini ya. Jadi tinggal di copy saja, dibuatkan subtotal seperti ini. Terus ini bisa Anda filter, terus ini Anda bisa ganti dengan menggunakan Kuta. Oke, dapatlah hasilnya seperti itu. Ya, total penjualan sudah kita dapat karena ini sudah difilter menjadi Kuta. Cuma kalau menggunakan teknik seperti ini, ada banyak step yang harus dilakukan. Kalau jumlah datanya banyak, itu akan menyulitkan juga. Apalagi ini sering ditanyakan, maka setiap ditanyakan Anda harus melakukan filter dulu. Apabila misalkan sudah sering kali ditanyakan atau diminta data ini, misalkan laporan bulanan atau harian atau mingguan yang selalu itu diminta, maka saya sarankan biar tidak berulang-ulang menggunakan filter itu lagi, ya, maka Anda bisa menggunakan rumus. Rumusnya, perhatikan di sini Anda disuruh untuk menjumlahkan total penjualan wilayah Kuta. Berarti ada kriteria, penjumlahannya ada kriteria. Apabila sebuah perintah penjumlahan tanpa kriteria seperti yang kita lakukan di sini, jumlahkanlah tahun 2011. Pokoknya semua ini tidak ada kriteria apa-apa, maka Anda menggunakan sum. Ya. Saya akan jelaskan sintaknya dengan menggunakan notepad. Ya, saya akan coba jelaskan sintaknya, cara penulisan rumusnya dengan menggunakan notepad. Notepad. Oke. Jadi biar gampang saya menjelaskannya. Oke. Mana notepad saya ini? Notepad. Oke, ini dia, sudah. Saya akan rubah ukuran fontnya dulu, edit font. Saya perbesar sedikit biar lebih kelihatan. Wah, kena responding. Saya akan rubah ukuran fontnya menjadi 26 misalkan. Oke, sudah cukup besar ya, biar bisa kelihatan. Baik. Rumus sum sintaknya seperti ini. Sum kurung buka kurung tutup. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah nilai-nilai yang akan kita jumlahkan. Ini adalah khusus untuk penjumlahan ya. Penjumlahan ya. Ini adalah untuk penjumlahan tanpa kriteria. Tanpa kriteria. Nah, hal ini juga berlaku untuk average nantinya ya, average atau rata-rata. Nah, bagaimana kalau ada kriteria? Maka Anda akan menggunakan rumus seperti ini, sama dengan sum if, ada sum if, ada if-nya sekarang. Kurung buka, kurung tutup, ya. Terus di sini ada 3 parameter biasanya. Ya, di sini ada 3 parameter yang harus Anda isi. Nah, kalau kita mau menggunakan perintah ini ya, maka perintahnya sudah jelas adalah sama dengan sum if. Nah, ada range, kriteria, sum range. Rumusnya seperti itu. Range, kriteria, sum range. Oke, coba perhatikan. Saya akan jelaskan range, kemudian ya di sini range. Terus kalau titik koma, saya pakai titik koma pemisahnya ya. Kriteria,
kemudian sum range. Hati-hati rumus ini. Di sum range ini ada square bracket seperti ini, artinya boleh diisi, boleh tidak. Seperti yang saya jelaskan tadi, kapan menggunakan sum if? Sum if digunakan pada saat kita ingin, ya, sum if ini digunakan saat, ya, saat menjumlahkan, ya, nilai dengan hanya ada satu kriteria. Ingat ya, hanya satu kriteria. Ya, jika lebih dari satu kriteria, maka Anda harus menggunakan ada S-nya nanti, sum ifs gitu dia nanti. Tapi sintaksnya agak berbeda. Kita fokus ini aja dulu. Jadi ketentuan sum if ini adalah, ya, menjumlahkan nilai dengan hanya ada satu kriteria. Balik lagi sekarang sih. Jumlahkan total penjualan wilayah Kuta, berarti cuma Kuta ini saja kriterianya. Jadi wilayah ini saja kriterianya. Jadi tidak ada yang lain lagi. Nah, cara penjelasannya seperti ini. Jadi cara pengerjaan. Pertama, tentukan, ya, tentukan kriterianya apa. Kalau saya bisa seperti itu. Kriterianya apa? Yang kedua, tentukan range posisi kriteria. Yang ketiga, adalah tentukan range nilai yang mau dihitung. Ya, yang mau dihitung. Contohnya seperti ini. Coba kita selesaikan kasusnya. Jumlahkan total penjualan untuk wilayah Kuta. Berarti dari pernyataan ini saya disuruh menjumlahkan total penjualan tapi khusus wilayah Kuta. Maka kriterianya jelas adalah tulisan Kuta ini, ya, Kuta ini. Nah, di sini saya lengkapi kriteria ini harus dibungkus dengan tanda petik ganda nantinya. Tentukan kriterianya. Apa kriterianya tadi? Kuta. Jelas sekali. Penulisan Kuta ini tidak bersifat case sensitif. Anda boleh huruf kecil, huruf kapital, kombinasi kecil, besar, nggak apa-apa. Ya. Range posisinya di mana? Karena kita sudah tahu bahwa Kuta sebagai kriterianya, maka kita harus ketahui di mana Kuta itu kemungkinan keluar. Jelas, dia keluarnya di wilayah. Berarti inilah range kemungkinan dia keluar. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, atau tempat lain nanti kalau misalkan ada penambahan data. Sehingga yang dimasukkan sebagai range kriterianya adalah dari B7 sampai dengan B16. Sehingga ini adalah dari B7 sampai titik 2 B16. Itu jadinya. Terakhir, tentukan range nilai yang mau dihitung. Jelas sekali dari pernyataan ini, jumlahkan total penjualan. Total penjualan inilah yang disuruh menghitung. Ya. Jadi suruh menghitung total penjualan. Total penjualan ini ya ini dari J7 sampai dengan J16. Jadi ini jelas J7 sampai dengan J16. Oke, coba kita masukkan ke rumusnya nanti. Ini kalau dimasukkan ke rumusnya akan seperti ini. Ya. Range-nya adalah B7 B16. Ini dia range kriterianya, kemungkinan kriterianya. Kriterianya adalah Kuta, saya copy. Ya, Kuta. Kemudian yang mau dihitung adalah J7, J16. Oke, jadi tentukan kriterianya. Setelah kita tahu kriterianya, di mana dia akan keluar, terus mana yang mau dihitung. Itu jadinya. Ya, baik, kita coba. Sama dengan sum if, kurung buka, range. Kriteria. Kita tahu kriterianya Kuta. Oke, kriterianya Kuta. Kuta terletak di mana? Di sini dia. Blok. Ini kemungkinan dia. B7, B16. Titik koma. Kriterianya apa? Kuta. Jelas. Kuta. Petik. Titik koma lagi. Kemudian sum range. Yang mau dijumlahkan yang mana? Nah, ini dia. Total ini disuruh menjumlahkan. Ya. Kurung tutup. Enter. Maka 58 sekian. Ya. 58 sekian. Coba kita filter. Ini adalah Kuta saja. Oke, 58 pas ya. Sama persis. Paham kira-kira ya? Jadi saya akan copy rumus ini. Ya. Saya taruh di sini. Oke, itu dia. Coba kita lanjutkan lagi. Kita analisa yang ini sekarang. Jumlahkan penjualan untuk wilayah Sanur tahun 2016. Oke, saya coba akan copy tulisan ini. Coba kita analisa di
Sini. Oke, kita analisa. Jelas yang disuruh untuk menjumlahkan adalah penjualan, ya. Jumlahkan penjualan untuk wilayah Sanur tahun 2016. Berarti yang diminta adalah penjualan di tahun 2016. Saya disuruh menjumlahkan, ya. Jadi saya disuruh menjumlahkan sekarang adalah yang tahun 2016. Yang ini disuruh menjumlahkan, bukan total penjualan ya. Jadi di sini disuruh menjumlahkan penjualan tahun 2016 tapi khusus untuk wilayah Sanur ya. Tapi khusus wilayah Sanur, di wilayah Sanur. Nah, dari sana jelas bahwa kriterianya ya, kriterianya yaitu adalah apa tadi? Sanur, jelas sekali. Kemudian range kriterianya ya, atau posisi kriteria itu jelas sekali karena dia adalah seperti kuta tadi, dalam hal ini adalah wilayah, pasti di sini lagi masih ya. Berarti sama B7 sampai 16 ya. Hanya saja sekarang ya, range-nya yang disuruh menghitung bukan total tetapi adalah 2016 ini, yaitu adalah I7 sampai I16 ya. Jadi range nilai dihitung yaitu adalah I7 sampai I7 sampai I16 ya. Sehingga kalau dimasukkan rumusnya ini tinggal di copy. Yap. Paste. Berarti ini saya ganti dengan Sanur. Ya, Sanur sama ya. Ya, kriterianya sama, cuma ini diganti dengan I7 I16 ya. Kita coba. Sama dengan sum if ya, sum if kriterianya adalah tadi Sanur, range kriterianya berarti di sini Sanur, kriterianya adalah Sanur, jelas. Titik koma yang disuruh menjumlahkan adalah penjualan tahun 2016 ya. Jadi ini disuruh menjumlahkan. Tutup, enter. Oke, dapat 5.000 ya. Lanjut, kita coba cek. Benar nggak di 2016 ini Sanurnya, ya Sanur cuma sekali keluar nih. Sanur cuma sekali dan 5.000. Ya, tepat sekali. Oke, pas. Lanjut, bagaimana kalau seperti ini? Jumlahkan penjualan tahun 2015 khusus untuk nilai penjualan yang lebih dari 3.000. Ya, jadi kriterianya lebih dari 3.000 seperti ini. Maka untuk membuat kriteria seperti tadi, kalau tadi kan teks kriterianya ya, kalau ini adalah angka yang lebih dari 3.000. Saya disuruh untuk menjumlahkan tahun 2015. Ini, kemudian kriterianya adalah lebih dari 3.000, khusus untuk 2015 ini juga sama. Berarti yang mau dijumlahkan di sini, kriterianya juga di sini sama ini, ya. Maka rumusnya akan seperti ini, sama dengan sum if. Ingat kriterianya adalah lebih dari 3.000 yang nilainya ada di 2015. Berarti kriterianya tetap ada di sini. Kemungkinan kriterianya ada di sini. Ya. Titik koma. Kriterianya adalah lebih dari 5.000. Nah, gitu jadinya. Ya, sorry, lebih dari 3.000. 3.000. Nah, kalau lebih dari pakai ini, kurang dari, ya kurang dari, kurang lebih dari sama dengan, tidak sama dengan, dan seterusnya. Silakan Anda isi saja di sana. Nah, terus titik koma yang disuruh menghitung adalah sama H7, H16 juga. Kriterianya ada di sini, yang disuruh menghitung ini juga itu. Maka saya ulang lagi dia. Oke. 25.000 seperti itu ya. Kita bisa coba ya. Oh, ini sudah hilang ya gininya. Coba saya filter. Oke, 2016 saya akan sort number filter. Terus greater than ya, lebih besar dari berapa, dari 3.000 ya, 3.000. Oke, sorry, ini mestinya 2016, maaf, yang ini mestinya ya 2015 atau 2015 ya. Ini number greater than, ini saya kasih 3.000. Oke, 25.000 ya, 25.000 ini benar ya. Oke, pas. Bisa ya. Nah, jadi
Tidak mesti harus berupa teks nanti kriterianya. Kriterianya nanti bisa juga berupa pernyataan logika lebih dari, kurang dari, seperti ini. Ya. Nah, satu lagi. Tadi saya menjelaskan bahwa tanda sum range-nya ini ada square bracket seperti ini. Ini artinya boleh diisi, boleh tidak. Kapan kita boleh mengisi ini atau tidak? Pada saat posisi dari kriterianya sama dengan nilai yang mau kita hitung, seperti kondisi saat ini, posisi kriteria di H7 sampai H16, begitu juga dengan yang mau dihitung sama, maka sebenarnya ini bisa disederhanakan dengan menghilangkan yang di belakang ini. Jadi ini bisa dihapus seperti itu, boleh. Ya. Jadi kalau dihapus seperti itu, hasilnya pun akan sama. Jadi tidak akan ada perubahan. Ya, jadi nilai yang terakhir itu boleh diisi, boleh tidak, manakala nilai kriterianya atau range kriterianya sama dengan nilai yang mau dihitung. Ya, oke, itu kira-kira pemahaman mengenai sum if. Untuk average if sama ya, sama persis. Nah, bagaimana dengan kasus yang ini? Ya, jumlahkanlah penjualan tahun 2013. Jadi jelas. Saya disuruh menghitung yang ini, 2013. Saya disuruh menghitung penjualan 2013. Yang lebih dari 2000, berarti kriterianya, nilai-nilai yang ada di sini yang lebih dari 2000 saja yang akan dihitung. Ya, untuk wilayah Ubud. Untuk wilayah Ubud. Jadi khusus yang Ubud saja. Jadi Ubud saja yang dicek, tapi yang lebih dari 2000. Logikanya sekarang ya, di sini Ubudnya cuma sekali dia keluar. Sedangkan 2013 nilai Ubudnya adalah 1200. Pasti tidak akan ditemukan nilai di sini mestinya. Karena tidak memenuhi kedua kriterianya. Ubud lebih dari 2000. Kita coba ya. Nah, karena ini lebih dari satu kriteria, ini kan nilai dengan hanya satu kriteria menggunakan sum if. Rumusnya seperti tadi. Tapi kalau lebih dari satu kriteria, maka Anda tidak bisa menggunakan sum if lagi. Ya, Anda harus menggunakan sum ifs. Ada S-nya sekarang. Sum ifs. Nah, itu dia. Ya. Oke. Jadi kalau hanya satu kriteria, maka Anda menggunakan sum if. Kalau lebih dari, ya, saat menjumlahkan nilai dengan lebih dari satu kriteria. Lebih dari satu kriteria, maka menggunakan sum ifs. Nah, sintaknya pun berubah. Sintaknya pun berubah. Nah, sum range-nya dia berada di depan. Ya, sum range-nya ini nilai yang mau dijumlahkan dia ada di depan. Kemudian range kriteria 1. Kriteria 1. Kemudian copy lagi kalau ada kriteria yang lain. Berarti ini kriteria yang kedua. Range kriteria yang kedua. Kemudian atau posisi kriteria kedua. Inilah kriteria kedua. Dan seterusnya. Jadi dan seterusnya ini. Jadi kalau ada 3 kriteria teruslah seperti itu. Ya, seterusnya seperti itu. Jadi yang mau dijumlahkan ada di depan, sumber kriteria yang pertama, kemudian kriteria yang pertama, posisi kriteria yang kedua, posisi kriteria ketiga, dan seterusnya. Terus seperti itu, tinggal dibalik saja. Nah, dari kasus yang tadi, kita cek sekarang kriterianya adalah lebih dari 2000, terus wilayah Ubud. Jadi coba saya copy ini ya, biar Anda paham betul. Ya, sorry, yang ini saya akan copy biar Anda paham betul penyelesaiannya seperti apa. Jadi kasusnya kalau seperti ini. Oke, dari analisa pertama, nilai lebih dari 2000 di tahun 2013. Lihat, di tahun 2013 berarti posisinya di sini, F7 sampai F16. Maka jelas kriteria yang pertama, ya, kriteria pertama adalah F7 di posisinya dia, F7 sampai F16 dengan kriterianya, ya, kriterianya adalah lebih besar dari 2000. Itu kriteria yang pertama dan posisinya di sini. Kriteria posisi kriteria yang pertama. Kemudian posisi dan kriteria yang kedua dari penjelasan tadi yaitu adalah wilayah Ubud. Wilayah jelas sekali dia adalah
di B7, B16 tadi wilayah. Yang kedua, B7, B16, dan nilainya ini adalah Ubud. Nah, yang disuruh untuk menjumlahkan, ya, range atau sum range, ya, yang disuruh menjumlahkan sekarang, yaitu adalah sama. Dalam hal ini adalah F7, F16. Ini disuruh menjumlahkan. Nah, sehingga tinggal kita masukkan sekarang ke rumusnya. Ya, rumusnya. Yang disuruh menjumlahkan F7, F16. Kriteria yang pertama benar di sana juga, di F7, F16 juga. Dengan kriterianya adalah lebih besar dari 2000. Ya. Kemudian kriteria yang kedua, yaitu adalah di wilayah Ubud yang posisinya adalah di B7, B16. Inilah Ubud. Dan seterusnya kalau ada. Ini tidak ada lagi, maka seperti saja rumusnya. Ya, coba saya akan copy rumus ini. Saya akan masukkan sekarang ke sini. Paste. 0, tidak ditemukan apa-apa. Betul ya, seperti saya bilang tadi. Tidak ditemukan apa-apa karena khusus untuk di wilayah Ubud, nilainya tidak ada yang lebih dari 2000. Nah, ini 1200. Coba saya ganti dengan 3000. Maka dia masuk. Mestinya dia keluar ini. Iya, betul. Coba ini saya ganti Jimbarani, saya ganti dengan Ubud juga. Ubud. Maka dia pasti akan dihitung mestinya ini. 2300. Tambah ini 5300. Betul ya? Nah, coba saya kembalikan lagi. Ya. Saya kembalikan lagi. Oke, itu adalah contoh penggunaan kriteria yang lebih dari satu. Jadi sum ifs. Hal ini juga berlaku untuk average ifs. Nah, itu juga berlaku. Nah, kalau ini sekarang cari jumlah data tahun 2014 dengan nilai kurang dari 3000. Lihat, hati-hati. Cari jumlah data tahun penjualan 2014 dengan nilai kurang dari 3000. Jadi ini kriterianya cuma satu ini. Kriterianya cuma satu berarti Anda tidak boleh menggunakan ifs-nya ini, nggak boleh. Berarti if saja. Tapi ini disuruh mencari jumlah data, bukan pentotalan, penjumlahan, bukan totalnya, tapi jumlah data. Maka kalau jumlah data menggunakan count, sama dengan count if. Jadi jangan ada s ya, karena cuma satu kriteria. Count if range yang disuruh ya tahun penjualan 2014. Berarti ini dia. Ya. Kriterianya adalah lebih dari ya 3000. Maka didapatkanlah saya ada kesalahan tadi, coba saya cek. Oh, saya kurang dana petik, lihat. Saya kurang dana petik lagi satu ini, saya tidak akan perbaiki dengan komputer. Itu artinya komputer akan memperbaiki sendiri dan bisa saja salah. Saya akan perbaiki sendiri di sini. Oke. Enter. Oke, 2. Coba kita cek. Lebih dari 3000 2014. Oke, 1 2. Nah, 2 1 2. Ini kan 3000 nggak kena dia karena saya pakainya lebih dari ya, lebih dari. Oke, saya pakai kurang lebih dari. Kalau kurang dari ya tinggal diganti ya. Tadi permintaannya yang di sini adalah apa nih? Kurang dari ya. Ya 3 seperti itu. Oke. Paham kira-kira ya? Jadi ini dia. Kemudian cari nilai rata-rata penjualan wilayah Nusa Dua tahun 2015. Berarti Anda disuruh untuk mencari rata-rata. Kriterianya cuma satu. Average if. Ya, kriterianya adalah oke. Cari rata-rata penjualan wilayah Nusa Dua. Oke, kriterianya adalah Nusa Dua, berarti wilayahnya di sini dia. Oke, range-nya ada di sana. Nusa Dua. Kemudian 2015 yang disuruh untuk cari rata-ratanya. Oke, itu. Enter. Ya, udah dapat. Terus jumlahkan total penjualan untuk wilayah cabang yang namanya berisi SA. Nah, ini penting kalau misalkan produk atau data Anda berupa kode, terus Anda ingin mendapatkan nilai berdasarkan kode tertentu saja kayak gitu. Jadi teknik seperti ini disebut dengan teknik wheel chart, ya, teknik wheel chart. Wheel chart di sini menggunakan pola tertentu. Aturannya seperti ini.
Kalau polanya di kriteria itu Anda isi misalkan dengan tanda bintang SA, ya, SA, ini artinya carilah semua data yang berisi. Ya, ini artinya yang berisi. Ya, berisi ya, berisi kata sa. Berisi kata sa. Ini maaf, ini bintangnya di sini ya. Oke, berisi kata. Artinya ada kata sa yang diapit oleh sesuatu, gitu artinya. Nah, kemudian kalau yang ini bintang sa, ini artinya adalah yang diakhiri oleh sa. Kemudian kalau seperti ini, sa bintang, nah beda lagi nih. Ini artinya diawali oleh sa. Nah, dalam kasus ini yang diminta adalah total penjualan wilayah cabang yang namanya berisi kata sa. Nah, jadi cabang yang berisi sa, jelas sekali di sini Sanur ini ada, kemudian Nusa Dua, kemudian ya ada 2 ya. Oke, kurang lebih ada 2, Sanur sama Nusa Dua sekali juga, Sanur juga sekali. Ya, Seminyak, enggak, Kuta. Oke, coba kita cari. Sama dengan total penjualan wilayah cabang yang berarti yang disuruh menjumlahkan total penjualan, kriterianya cuma satu, yaitu adalah berisi kata sa. Berarti sum if kurung buka, range kriterianya tetap yang ini. Ya, berisi kata sa. Nah, berisi kata sa berarti bintang sa, bintang, ini jadinya tanda petik. Nah, seperti jadi rumusnya. Titik koma, yang disuruh menghitung adalah ya total penjualan. Ini. Kemudian tutup, enter. Maka 31.500. Betul ya? Coba kita cek filter. Berarti sekarang yang kata sa-nya dia hanya Jimbaran tidak, ini tidak, ini masuk, ini tidak, ini tidak. Oke, totalnya 31.700. Betul ya? Nah, yang berisi kata sa-nya kan semua masuk ya, betul. Oke, itu kira-kira. Nah, terakhir, hitung berapa jumlah cabang yang namanya diakhiri dengan huruf A. Hitung berapa jumlah cabang. Jumlah cabang berarti adalah count ya, count if. Count if sama dengan count if kurung buka range-nya cabang berarti di ya. Oke. Cabang yang akhirnya A ya. Ya saya anggap ini cabang ini maksudnya wilayahnya ya, bukan nama outletnya. Saya pakai ini saja wilayah. Ya. Kemudian diakhiri dengan A, berarti bintang A. Oke, tanda petik langsung. Seperti itu saja ya. Jadi seperti itu saja, tidak ada lagi yang lain. Jadi ada 4. Coba ya kita cek. 1 2 3 4. Oke, benar. Ya, jadi ini perhitungan-perhitungan ini sangat penting sekali ya. Wheel chart ini sangat penting pada saat Anda ingin menghitung, mengkalkulasikan sebuah nilai berdasarkan kode tertentu ya. Oke, semoga konsep ini bisa membantu Anda dan tolong dilatih ya. Jadi setiap saya selesai menjelaskan sesuatu, tolong Anda latih dulu, kemudian ini pause, kemudian kerjakan sendiri, berlatih lagi sampai Anda benar-benar memahami apa yang saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya silakan Anda lakukan juga latihan-latihan pada file latihan yang sudah dipersiapkan pada web kursus online ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.